Astaghfirullah. Sekarang kita masuk pada Injil. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut kitab Injil. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil." Telah turun kepadamu kitab yang benar dan membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Taurat dan juga Injil. Bagaimana sejarah Injil? Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam. Tapi kitab yang diturunkan kepada Isa berbeda dengan Injil yang kita kenal hari ini. Ingat bahwa kalau kita sebut Injil, artinya kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi bentuknya seperti apa, tidak ada bentuknya. Karena Injil-Injil yang disepakati seperti Matta, Lukas, Yohana dan juga Markus, itu bukan ditulis oleh Nabi Isa. Itu ditulis oleh murid-muridnya dan juga murid-murid setelahnya. Begini ikhwan, ketika terbunuhnya Nabi Allah Yahya dan dipenggal kepalanya, kemudian dihadiahkan sebagai mahar wanita pelacur, akhirnya berujung kepada pembunuhan kepada ayahnya. Bayangkan ketika Yahya itu dibunuh, itu kepalanya dibawa ke istana, jasadnya dihantarkan kepada ayahnya Zakaria. Lihat bagaimana Nabi Allah Zakaria melihat jasad anaknya yang tanpa kepala. Akhirnya kemudian, karena orang-orang Romawi ini juga tidak mungkin aman dengan Nabi Allah Zakaria, disangkanya pasti akan balas dendam karena kematian putranya. Makanya kemudian mereka pun mengirim pasukan untuk membunuh Zakaria. Maka Zakaria pun lari ke hutan. Sesampainya di tengah hutan atau kebun, maka di antara mukjizat Nabi Allah Zakaria adalah ada sebuah pohon, yang pohon itu tiba-tiba kemudian bicara kepada beliau Zakaria untuk sembunyi di dalamnya. Maka akhirnya kemudian Zakaria pun masuk ke dalam pohon itu. Jadi pohon itu terbelah jadi dua. Nabi Allah Zakaria masuk, kemudian pohon itu rapat kembali. Masalahnya ketika Nabi Allah Zakaria itu masuk di pohon itu, iblis membuntuti. Sehingga iblis itu tahu di mana persembunyian Nabi Allah Zakaria. Ditambah-tambah bajunya ada yang keluar sedikit dari pohon itu. Ketika kemudian prajurit kerajaan ini mengepung kebun tersebut dan tidak dapati di mana Nabi Zakaria, maka oleh iblis inilah kemudian ditunjukkan oleh kepada pasukan Romawi dan mengatakan, kalau kalian ingin mencari Zakaria, ada di pohon situ, gergajilah pohon itu. Maka akhirnya mereka pun menggergaji pohon itu, dan Nabi Zakaria pun meninggal di tangan raja yang zalim. Isa ini dengan Zakaria ataupun Yahya itu masih kerabat, ya. Karena ibunda Isa Maryam itu yang asuh siapa? Zakaria. Sementara Isa ini didengar ucapannya, maka sebagaimana kemudian ada kekhawatiran Isa ini akan menghasut orang-orang karena terbunuhnya Yahya dan Zakaria, pihak kerajaan pun tidak akan membiarkan ini masalah politik masalahnya. Maka akhirnya mereka pun mengepung Isa.
Maka kemudian diutuslah pasukan untuk membunuh Isa bin Maryam. Ketika itulah Isa mengumpulkan Hawariyun, orang-orang pilihannya di markas dakwah. Kemudian Isa mengatakan, sebentar lagi pasukan akan sampai di sini dan mereka akan membunuh. Siapa di antara kalian yang hendak kuusap wajahnya, kemudian kumiripkan wajahnya dengan wajahku, dan dia akan ditangkap dan dibunuh, kupastikan dia menjadi temanku di surga. Akhirnya kemudian berdirilah salah seorang dari Hawariyun yang paling muda dan mengatakan, saya wahai Nabi Allah. Akhirnya kemudian ketika itu Isa bin Maryam tidur, disaksikan murid-muridnya, kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Ketika itu Isa bin Maryam, sebelum dia diangkat, dia meminta agar murid-muridnya Hawariyun itu berpencar dan mendakwahkan apa yang mereka sudah pelajari dari Isa ke kampung-kampung. Akhirnya kemudian ketika Isa betul-betul diangkat, prajurit datang akhirnya menangkap orang yang mirip dengan Isa yang merupakan Hawariyun. Dialah kemudian ditangkap, kemudian disalib dan dibunuh di tiang saliban. Orang-orang Yahudi, kan ini kan orang Yahudi yang menangkap. Mereka menganggap bahwa mereka sudah membunuh Isa dan mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Allah bantah dalam Al-Quran bahwa Isa itu tidak dibunuh. Wa ma qatalu wa ma sallabu walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan diserupakan. Bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Isa diangkat ke langit. Allah mengatakan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawaffi, sungguhnya aku akan menidurkan engkau wahai Isa, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatku ke sisiku. Maka Isa pun diangkat ke langit, kemudian oleh Allah diletakkan di langit kedua bersama ruhnya Yahya ibn Zakaria. Maka ketika Rasulullah SAW Mi'raj, maka Rasul sampai di langit kedua, kemudian dipertemukan dengan Isa dan Yahya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian murid-muridnya Isa ini terpencar ke sana kemari, maka disinilah kemudian murid-murid Hawariyun inilah yang dua orang menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang bernama Matta dan Yuhanna, Matius dan Yuhanna. Dialah yang kemudian menulis Injil dari pengajaran Isa kepadanya. Jadi apa yang diajarkan Isa kepada dia ditulis oleh Matius dan Yuhanna. Makanya kemudian Injil yang disebut Injil Matta dan Yuhanna. Kemudian di antara Hawariyun yang lain, mereka punya murid-murid lagi, yang kemudian ada yang mengatakan bahwa murid-muridnya adalah Lukas dan Markus. Lukas dan Markus ini dia bukan Hawariyun. Mungkin dalam bahasa Islam itu bukan sahabat, mereka tabi'in, generasi kedua. Mereka pun akhirnya mencatat apa yang mereka dengar dari murid-murid Isa bin Maryam, murid-murid Yesus. Akhirnya kemudian jadilah 4 Injil, yang 2 ditulis oleh Hawariyun, kemudian yang 2-nya ditulis oleh murid-murid Hawariyun, dan 4 Injil inilah yang menjadi rujukan semua orang Nasrani. Walaupun di sana ada Injil-Injil yang lain yang ditulis oleh orang-orang belakangan, tetapi tidak diimani, hanya dijadikan referensi saja, seperti umpamanya Yudas, Injil Maria, Injil Barnabas, dan macam-macam Injil, karena ada 40 Injil lebih masalahnya. Jadi ada yang dijadikan referensi saja, ada yang diimani. Lah yang diimani itu cuma 4. Yang diimani 4 karena ditulis oleh Hawariyun, artinya langsung yang 2 muridnya Isa
dan yang dua murid dari muridnya Nabi Isa yang kita kenal dengan Injil Matta, Lukas, Yohana, dan juga Markus. Ini 4 Injil disepakati dan diimani. Tapi Injil-Injil yang lain cukup dijadikan referensi saja. Dari sini maka kita katakan bahwa Injil ini sebenarnya terputus sanadnya dalam penisbatan penulisan Injil-Injil kepada Isa. Karena tidak ada Injil Isa, pamannya Injil Yesus begitu, nggak ada. Tetapi dinisbatkan kepada penulisnya kan, ya Injil Matta dari Matius yang nulis kan itu ya. Kemudian Lukas, kemudian Yohana, kemudian Markus. Jadi dinisbatkan kepada penulisnya. Sehingga kemudian istilah kita, kalau kita orang Islam mengistilahkan Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, tapi istilah mereka Injil itu adalah kitab yang ditulis oleh pakar-pakar sejarah. Ya seperti Matta, Lukas, Yohana, Markus ini kan ahli-ahli sejarah. Ya, jadi dari sini saja sudah beda kan begitu cara sudut pandangnya. Ditambah-tambah memang baik Injil ataupun Taurat sebelumnya tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala keotentikannya. Jadi seperti Taurat sudah dicampur adukan dengan padri-padri Yahudi, ucapan manusia masuk dalam Taurat. Apalagi Injil yang berbagai macam versinya, yang 4 ini saja berselisih satu dengan yang lainnya. Apalagi dengan Injil-Injil referensi yang dijadikan referensi saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Quran itu bukan datang dari Allah, pasti kau akan dapat di dalamnya percanggahan, perselisihan, perbalahan yang banyak di situ. Tapi karena Quran datang dari Allah, kau tidak akan dapati satu ayat berselisih dengan ayat yang lain. Dan itu tidak didapati kecuali dalam Quran. Alasannya kenapa? Kenapa Taurat dimasuki ucapan-ucapan manusia masuk ke situ? Ataupun Injil, ataupun Zabur. Dari sini ada faedah bahwa karena Taurat hanya berlaku di zamannya, Zabur hanya berlaku di zamannya, Injil hanya berlaku di zamannya. Tapi Al-Quran walaupun zamannya sudah lewat, Rasul sudah meninggal, maka dia akan berlaku sampai kiamat dibangkitkan. Karena tidak mungkin ada ucapan manusia masuk ke Quran. Di sini pendalilannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kemudian sampai banyak penyimpangan keyakinan orang-orang Nasrani kepada Isa? Sebenarnya ketika Isa diangkat ke langit, Maryam masih hidup, ibundanya. Ketika Maryam melihat orang yang ditangkap dan disalib dan mirip dengan Isa, Maryam menangis. Kok bisa anaknya seperti itu dan ditangkap seperti itu? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Maryam bahwa itu bukan putramu. Putramu sudah diangkat ke langit. Jadi ketika kemudian murid-murid Isa ini tersebar di mana-mana, mereka masih mendakwahkan dakwah tauhid. Masih mendakwahkan dakwah Tuhan. Lalu kenapa kemudian sampai terjadi penyimpangan? Muncul keyakinan Nasrani bahwa Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak Tuhan, Isa adalah satu di antara 3 Tuhan. Itu sudah berlalunya zaman antara 200 sampai 300 tahun dari wafatnya Isa. Jadi setelah antara 200 sampai 300 tahun inilah mulailah terjadi penyimpangan ketika orang-orang Yahudi mulai mereka mengganggu ajaran Nasrani. Jadi Nasrani itu dirusak oleh Yahudi. Ada yang mengatakan Paulus atau siapa gitu ya. Dan Paulus ini juga bukan muridnya Isa. Dia murid daripada muridnya Isa. Ada yang mengatakan dia Yahudi, pura-pura masuk Nasrani, wallahu a'lam. Ya, yang jelas bahwa banyak sejarah-sejarah yang mengatakan seperti itu, yang akhirnya setelah 300 tahun setelah meninggalnya Isa bin Maryam, mulai kemudian banyak bermasalah tentang dakwah tauhid yang dibawa Isa bin Maryam.
di mana Bani Israel yang beragama Yahudi menganggap Isa itu adalah anak zina dan ibunya Maryam pezina dan dia bukan nabi. Itu orang Yahudi. Sementara di sisi lain ada Nasrani yang gulu kepada Isa, ekstrim kepada Isa, mengatakan Isa itu anak Tuhan, mengatakan Isa itu satu di antara 3 Tuhan, mengatakan Isa itu Tuhan itu sendiri gitu. Tapi ada sebagian kecil baik Yahudi ataupun Nasrani yang masih mendakwakan tauhid sampai di zaman Nabi. Dan Nabi SAW diutus itu setelah 500 sampai 600 tahun setelah wafatnya Isa, baru Rasulullah SAW muncul. Nah di zaman Nabi SAW masih ada orang-orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Isa. Contohnya Waraqah ibn Naufal yang kemudian beriman kepada syariat Nabi SAW, tetapi sebelum diangkat jadi Rasul dia sudah wafat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sekilas tentang Injil. Kemudian kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Ketika Nabi SAW berusia 37 tahun, 3 tahun sebelum menginjak 40 tahun, itu di puncak karir, kekayaannya melimpah, orang-orang menghormati dan menghargai, sudah ada anak-anak yang banyak, bisnisnya juga cemerlang. Artinya di usia itu Rasul lagi betul-betul di atas puncak karirnya. Tetapi Nabi SAW mulai gelisah apabila melihat kebiasaan orang-orang Quraisy yang semakin hari semakin jahat, semakin zalim, yang kuat menindas yang lemah, belum lagi minum khamar, berzina, macam-macam, menyembah berhala dan begitu seterusnya. Fitrahnya menolak. Maka akhirnya Nabi SAW yuhibbu tahannut. Akhirnya dia suka menyepi dan menyendiri. Terkadang datang ke Mina, sebulan di Mina, terkadang ke Muzdalifah, sebulan di Muzdalifah. Ketika usianya di 40 tahun, akhirnya dia pun menemukan satu tempat di atas ketinggian Mekah yang disebut dengan Jabalul Hira. Di situ ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Nabi SAW di bulan Ramadan tahannut, berdiam diri, tafakur. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika di 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 27, ada yang mengatakan di tanggal-tanggal ganjil, wallahu a'lam, maka Jibril datang dalam bentuk manusia yang ganteng, masuk ke dalam gua. Dan ingat bahwa Rasul tidak kaget dengan kedatangan Jibril. Kenapa? Karena sebelum Nabi SAW mendapatkan wahyu kenabian itu, Rasul selalu bermimpi, dan mimpinya itu kal falaqi subhi, seperti falak subuh. Jadi malam ini bermimpi, besoknya jadi kenyataan. Setiap mimpi menjadi kenyataan. Jadi kedatangan Jibril ke dalam gua pun sudah dimimpikan Nabi. Tiba-tiba kemudian Jibril memeluk Rasulullah SAW, kemudian membisikkan di telinganya, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari. Kenapa Rasul kata seperti itu? Saya tidak bisa baca. Karena yang dipahami Rasul suruh baca. Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Karena kalimat Iqra itu suruh baca. Yang dipahami Rasul suruh baca, dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya Rasul, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Baru kemudian Jibril mentalkinkan suratul Alaq 5 ayat pertama, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat pertama yang turun kepada Rasul. Inilah 5 ayat pertama dalam Quran yang turun kepada Nabi SAW. Baru setelah itu turun Mudaththir, pengangkatan beliau menjadi Rasul. Kalau Al-Alaq, pengangkatan beliau menjadi Nabi. Dalam bahasa ahli sejarah, nubbi'a bil alaqi wa ursila bil Mudaththir. Diangkat jadi Nabi dengan Al-Alaq dan diangkat jadi Rasul dengan Al-Mudaththir. Baru setelah itu turun surat-surat yang lainnya, Muzammil, Duha, dan begitu seterusnya.
sampai 23 tahun baru rampung Al-Quran 30 juz. Pertanyaan, kenapa Al-Quran mesti dicicil? Kenapa tidak seperti Taurat, langsung ambil semuanya, Zabur langsung ambil semuanya, ya, begitu juga Injil. Quran tidak dicicil, satu ayat 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun baru rampung 30 juz. Alasannya untuk membedakan antara Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa kemudian Quran itu mufarraqah, turun secara angsur per angsur, biar semua problem manusia itu terjawab dalam Al-Quran. Karena ketika Allah turunkan ayat per ayat itu disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Sementara peristiwa dan kejadian itu akan berulang, ada kemiripan sampai kiamat, sehingga tidak ada sebuah pertanyaan kecuali ada jawabannya dalam Quran. Itu kenapa alasan Quran itu turun angsur per angsur, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan yang diturunkan kepadamu, yang diturunkan kepada Rasul. Maksudnya apa? Al-Quran. Satu. Yang kedua, hadis. Ingat, hadis pun itu diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak ngomong dengan hawa nafsunya, Rasul itu ngomong dengan wahyu yang diwuhyukan padanya. Sehingga yang diturunkan kepada Rasul itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga hadis Nabi SAW. Inni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang semisalnya, maksudnya sunnah. Jangan seperti orang-orang ingkar sunnah. Mereka mengingkari sunnah Nabi SAW dengan alasan bahwa di dalam Al-Quranul Karim sudah jelas Quran itu mutawatir, tidak ada penelitian, semua yakin dengan Quran. Sunnah itu tidak semua yakin, karena harus ada penelitian ulama. Apakah ini sahih, apakah ini dhaif, apakah ini hasan, apakah ini maudhu, sehingga ragu-ragu. Kalau Quran kan tidak ada. Ayat 1 surah Al-Baqarah, menurut para ulama ayat ini hasan, ayat ini dhaif, ayat ini maudhu, ayat ini palsu, kan tidak ada pembagian ayat seperti itu. Itu hanya ada pada hadis. Sehingga karena hadis itu ada menimbulkan perkara-perkara seperti ini, datanglah ingkarus sunnah dan mengatakan kami tidak perlu sunnah, kami perlu Quran. Dengan alasan sunnah sendiri dibukukan belakangan. Sunnah itu dibukukan di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Baru terjadi pembukuan hadis, di mana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Imam Zuhri dan beberapa ulama untuk membuka hadis, sehingga sunnah ini terbukukan belakangan di masa Bani Umayyah ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya tidak juga. Pembukuan Al-Quran dengan sunnah itu sama saja. Karena di zaman Rasul pun tidak ada yang, memang ada para penulis wahyu sekitar 40 sahabat, ya kan? Tetapi tidak ada sahabat yang menggantungkan bacaan Quran kepada tulisan para sahabat. Mereka itu menghafal Quran dari dada-dada mereka, langsung dengan Rasul baca Quran langsung dihafal dia. Lain dengan kita dalam bentuk mushaf kan gitu. Kalau mereka dalam bentuk hafalan. Baru kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, ketika banyak orang yang murtad, akhirnya Abu Bakar menyerang Musailamah al-Kadzdzab. Ketika perang Yamamah ini banyak qurra ahli Quran yang meninggal dunia, Umar takut kalau seandainya Quran ditinggalkan manusia, karena orang-orang ini banyak yang meninggal, para penghafal Quran. Makanya Umar meminta kepada Abu Bakar untuk dibukukan. Hanya dikumpulkan begitu saja lembaran-lembaran itu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, diletakkan oleh Umar. Setelah Umar meninggal, diletakkan Hafsah. Di zaman Utsman inilah baru terjadi pembukuan Quran. Ketika banyak para sahabat yang kemudian berselisih soal qiraah, sampai mau perang gara-gara qiraah. Akhirnya dilaporkan kepada Utsman. Kata Utsman, kalau begitu memerintahkan beberapa sahabat
salah satunya Zaid bin Thabit, untuk mengumpulkan semua mushaf Quran. Kemudian dipilih mana yang disepakati, mana yang tidak disepakati. Yang disepakati akhirnya ditetapkan menjadi mushaf, dan itulah bacaan yang terakhir dibaca Rasul. Jadilah mushaful imam, dan yang tidak disepakati dibakar sehingga tidak ada perselisihan. Setelah kemudian terjadi mushaf imam, ini pun tidak dicetak banyak-banyak diletakkan di rumah-rumah, tidak. Sahabat masih hafal di kepala-kepala mereka, tidak perlu pakai mushaf imam lagi. Baru setelah berjalannya waktu, barulah kemudian dicetak banyak-banyak, jadilah sekarang mushaf Utsmani, setiap rumah ada mushaf. Kan begitu sejarahnya. Ya. Sunnah juga sama. Di zaman Rasul sudah ada penulisan sunnah itu. Salah satunya Abdullah ibn Amr bin As. Kata Abu Hurairah, kalau soal hafalan aku tidak ada yang bisa mengalahkan aku, kata Abu Hurairah. Tetapi kalau soal tulisan tidak ada yang mengalahkan Abdullah ibn Amr ibn As. Ya. Dia lebih banyak, yang karena dia banyak ditulis masalahnya. Kalau aku dihafal kan itu. Sampai-sampai Abdullah ibn Amr bin As suatu ketika ditegur oleh orang Quraisy dan mengatakan, ngapain kau catat apa yang keluar dari mulutnya si Muhammad itu? Bukankah si Muhammad itu kalau ngomong kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ridho, kadang-kadang marah, kadang-kadang enggak? Masa semua kau tulis? Akhirnya Abdullah bin Amr datang kepada Rasul. Orang Quraisy ngomong begini, gimana nih kan? Kata Rasul, sudah, uktub minni, tulis saja dariku, wa ma kharaja minni ilal haq, karena tidak ada yang keluar dari lisan kecuali kebenaran. Maka Abdullah terus mencatat, dicatat, dan baru kemudian terkumpulkan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebenarnya pembukuan Quran dengan sunnah kurang lebih saja kan begitu. Tapi yang jelas bahwa orang-orang ingkarus sunnah itu, mereka hendak mengingkari sunnah Nabi SAW hanya berdalil sesuatu yang tidak bersandar. Mereka itu kan pakai perasaan, bukan pakai dalil. Harusnya ketika memutuskan sebuah perkara harus ada dalil yang tegas, jangan pakai perasaan. Jangan-jangan sunnah ini ada yang memasukkan. Allah sudah kirim para penghafal sunnah, para ulama jarh wa ta'dil, sehingga kalau ada yang mendustakan sunnah saja, ulama sudah tahu ini hadis maudhu, ini hadis palsu. Kenapa? Karena Quran dan sunnah dua-duanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Kami yang menurunkan Al-Quran dan sunnah, kami juga yang menjaganya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala dahulukan Al-Quran, awalladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Di sini Allah dahulukan Al-Quran, baru setelah itu kitab-kitab sebelum Quran. Kan Allah mendahulukan Quran dulu kan? Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran. Kemudian wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum, maksudnya Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf, Taurat, Zabur, dan Injil. Didahulukan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain karena memang Al-Quran jauh lebih mulia dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan, tidak dimasuki ucapan manusia, hanyalah Quran. Makanya Allah dahulukan Al-Quran, baru setelah itu kitab-kitab setelahnya atau kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan wabil akhirati hum yuqinun, maka dengan akhirat mereka sangat yakin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai, tidak perlu lagi. Dengan berhentinya mic berarti juga berhenti kajian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.